Jadi mata pelajaran kita hari ini kita akan mulai. Nanti jika ada yang mau masuk lagi nanti silakan menyesuaikan. Untuk materi kita hari ini belajar sesuai jadwal administrasi infrastruktur jaringan. Jadi aplikasi Zoom ini tadi saya sudah coba di kelas 2 dan ya seperti itulah ada kendala. Tapi rekamannya tetap masih bisa direkam, jadi Anda masih tetap bisa mengakses, nanti akan ditampilkan di YouTube sekolah. Jadi Anda bisa melihatnya nanti kembali. Untuk itu, materi yang mungkin nanti agak terpotong, kalau nanti di rekaman ulangnya, kalau misalnya Anda ketinggalan, Anda bisa lihat kembali di channel YouTube sekolah kita untuk materi ini. Dan nanti setelah ini nanti akan ada absensi. Jadi yang hadir, yang bisa masuk, disimak baik-baik materinya. Karena dari materi itu nanti akan ada satu clue atau satu pertanyaan buat anak-anak sekalian. Dan yang hadir ya pasti, yang aktif sekarang pasti bisa untuk menjawab. Ya, seperti itulah. Oke, kita langsung saja dengan materi kita hari ini. Ya. Jadi materi kita ini lanjutan dari materi Anda di kelas 2 kemarin. Di sini kita akan belajar kembali mengenai administrasi infrastruktur jaringan atau yang sering dikenal dengan AIJ. Pada kelas 3 ini atau jenjang kelas 12 ini, kompetensi dasar yang akan dibahas yaitu kompetensi dasar 3.10, yaitu mengevaluasi firewall jaringan. Ya, mengevaluasi firewall. Di sini ada definisi firewall. Apa itu firewall? Dapat dikatakan bahwa firewall merupakan atau sering disebut sebagai tembok api atau dinding api adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Jadi firewall ini berfungsi untuk mencegah jaringan yang dianggap tidak aman untuk masuk ke perangkat Anda. Jadi ketika Anda punya HP atau laptop yang berkaitan dengan jaringan, di dalamnya itu pasti ada firewall. Ya, dan selain di dalam aplikasi Anda atau di dalam perangkat Anda, ada juga firewall yang memang khusus untuk memblokir jaringan-jaringan yang dianggap tidak baik. Kita lanjut materi kita. Di sini firewall digunakan untuk membatasi atau mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Ya, ini juga untuk melindungi jaringan pribadi Anda atau privasi Anda, sehingga orang dari luar tidak bisa untuk masuk ke jaringan Anda secara sembarangan. Saat ini istilah firewall menjadi istilah lazim yang merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi antar dua macam jaringan yang berbeda. Oke, kita lanjut. Ya, ini gambar ini kurang lebih adalah sebuah sketsa atau gambaran mengenai firewall. Ya, firewall di sini ini yang berbentuk batu bata atau tembok ini yang di dalamnya ada api. Ya, ini public network atau internet luar. Ya. Jadi sebelum internet luar itu masuk ke modem Anda, ke modem
Mungkin Anda menggunakan server kah, atau mungkin Anda menggunakan IndiHome di rumah Anda, sebelum masuk ke modem Anda pasti akan dihalangi terlebih dahulu oleh firewall. Ya, jadi nanti di sini firewall akan melakukan fungsi yang tadi itu untuk menyaring apakah ini baik atau tidak untuk diteruskan ke perangkat Anda. Jika dianggap baik, maka akan diteruskan ke modem, namun jika tidak akan dibuang. Nah, ini ada tanda X, artinya dibuang di tempat sampah lah. Seperti itu, atau artinya tidak bisa masuk ke perangkat Anda. Namun seperti itu, terkadang masih ada juga yang bisa lolos ya. Terkadang mungkin karena kita memang ingin membuka sebuah situs ya, kita memaksakan untuk masuk ya, artinya dia bisa masuk ke modem Anda ataupun ke internet yang Anda punya. Namun tidak perlu khawatir karena di setiap perangkat kita juga, contoh misalnya komputer rumah Anda, laptop Anda, atau PC, monitor all-in-one Anda, handphone, ini semua masih punya yang namanya firewall lagi. Ya, jadi selain firewall yang membatasi sebelum masuk ke modem, di setiap perangkat juga masih ada firewall. Ya. Firewall yang ada di setiap perangkat ini, inilah yang disebut sebagai personal firewall. Sedangkan firewall yang berfungsi atau yang berada sebelum jaringan Anda, ini disebut network firewall. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya, Anda bisa lihat. Sekali lagi, sebelum internet atau sebelum data masuk ke modem atau Anda, secara otomatis ada firewall yang membatasi. Dan toh pun kalau misalnya ada yang berhasil lolos, akan masuk ke ponsel atau perangkat Anda, misalnya laptop, tapi tidak perlu khawatir karena di dalamnya juga masih ada firewall. Jika masuk ke handphone Anda misalnya, Anda mengakses sebuah situs yang berbahaya, secara otomatis Anda akan dimintai pertanyaan apakah Anda ingin membuka atau tidak. Ya, contohnya ketika kita mendownload aplikasi dan berbahaya, di sini kadang-kadang dikatakan aplikasi yang tidak diizinkan. Nah, meminta persetujuan kepada kita. Kalau kita memaksa untuk menggunakannya, secara otomatis kita menanggung konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ya, karena firewall di sini membatasi, dan tapi yang berhak untuk menolak itu adalah kita. Ya, jadi ketika dianggap kita memang ingin masuk, ya kita menanggung konsekuensinya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, tadi jenis-jenis firewall tadi saya sudah sampaikan. Jenis firewall ada dua. Pertama adalah personal firewall. Ya, jenis firewall ada dua. Pertama personal firewall. Ya, apa itu personal firewall? Di sini personal firewall didesain untuk sebuah komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Ya, gambarnya tadi sudah ada gambarannya. Jadi firewall personal ini ada di setiap perangkat kita. Ya, jadi ketika kita memiliki perangkat itu, secara otomatis di dalamnya sudah ada firewall yang tertanam. Jadi untuk yang berfungsi untuk menjaga komputer kita atau melindungi dari akses yang tidak dikehendaki. Ya, contoh firewall banyak sekali ditemukan di penggunaan kita, baik di handphone ataupun laptop atau perangkat lain yang kita gunakan. Berikutnya ada network firewall. Ya, di sini network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dua bentuk, yaitu sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalkan dalam sebuah server. Ya, jadi kalau network firewall ini terdapat di server. Ya, jadi ini untuk melindungi servernya. Jadi
untuk melindungi jaringan. Jadi perbedaannya personal firewall dengan network firewall ini, personal ini untuk melindungi perangkat. Ya, jadi perangkat Anda yang dilindungi dari jaringan yang tidak dikehendaki. Kalau network firewall ini berfungsi untuk melindungi jaringan Anda atau server Anda, ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Ya, terkadang-kadang kan kita bisa melihat apalagi di film-film, ya, kita bisa melihat mungkin ada hackers yang bisa untuk menghack jaringan sehingga bisa merusak situs atau privasi dari orang-orang yang dia ingin dihack. Nah, jadi ini ada fungsi dari firewall seperti itu. Berikut ada fungsi firewall. Ya, yang pertama ialah mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Ya, jadi salah satu fungsinya mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Sama, ini firewall ini bisa dikatakan juga seperti polisi lah, mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan. Ya. Yang kedua, melakukan autentikasi terhadap akses. Ya, jadi firewall ini juga berfungsi melakukan autentikasi, artinya mengidentifikasi siapa yang mengakses jaringan tersebut. Ya, jadi siapa yang ingin mengakses jaringan Anda atau Anda ingin mengakses jaringan luar, di sini firewall berfungsi untuk melakukan autentikasi seperti itu. Yang berikut melindungi sumber daya dalam jaringan privat, ya. Jadi hal-hal yang bersifat privasi Anda atau yang ada secara privat Anda, baik dari perangkat Anda, aplikasi Anda maupun Gmail mungkin, atau hal-hal yang bersifat privat dari yang Anda punya, ini juga dilindungi oleh firewall. Yang berikutnya ialah mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Ya, jadi semua kegiatan yang Anda lakukan di firewall, di internet, itu akan dicatat secara otomatis oleh firewall dan dilaporkan ke administrator. Administrator ini ya itu adalah kontrol dari AIJ. Ya, jadi kontrol dari administrasi infrastruktur jaringan. Contoh ketika kita mungkin melihat kejadian yang bersifat anarkis, kita bisa lihat contohnya di Facebook lah. Contoh, Anda melakukan live streaming pembunuhan secara live, atau mungkin ada video pembunuhan yang dianggap ya itu tidak baik untuk mungkin generasi muda atau seperti apa, secara otomatis akan dimatikan atau tidak bisa diakses lagi. Karena apa? Yaitu fungsi dari firewall. Nah, mungkin juga ada situs-situs porno yang kadang dulu pernah bisa diakses di mungkin Facebook, tetapi secara otomatis akan, atau ketika Facebook sudah mendeteksi bahwa itu berbahaya, ya secara otomatis juga pasti akan dihapus kontennya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa Anda lihat di media sosial Anda sendiri. Yang berikut cara kerja dari firewall, ya ini cara kerja firewall ini agak sedikit rumit, tapi ya kita pelajari saja dulu karena ini adalah sistem. Jadi dijelaskan kepada anak-anak sekalian cara kerja dari firewall-nya. Yang pertama, cara kerja firewall itu adalah menolak dan memblokir paket data yang datang berdasarkan sumber daya tujuan yang tidak diinginkan. Cara kerjanya itu ialah memblokir paket data yang datang berdasarkan sumber dan tujuan yang tidak diinginkan. Ya, sama seperti tadi, misalnya sumber dan tujuannya tidak diinginkan, misalnya Anda tidak menginginkannya, ya firewall secara otomatis akan menolak. Ya. Yang berikut, menolak dan menyaring paket data berdasarkan jaringan internet ke internet. Contohnya ketika ada pengguna jaringan internet yang akan mengakses situs-situs porno, ya secara otomatis, ya khususnya di negara kita di sini,
Ya, ketika Anda search di Google pasti tidak akan bisa Anda akses, ya, kecuali mungkin Anda menggunakan cara lain, misalnya server lain. Tapi untuk server yang berada di Indonesia, Anda tidak akan bisa mengakses situs-situs yang seperti ini. Ya, jadi firewall secara otomatis di Indonesia secara otomatis akan menolak jaringan paket data yang bersifat atau yang hal-hal yang berbau pornografi atau mungkin kekerasan atau seperti apa, itu otomatis firewall akan melakukan penolakan atau memblokir situs tersebut. Nah, berikut menolak dan menyaring paket data berdasarkan konten yang tidak diinginkan. Misalnya firewall yang terintegrasi pada satu antivirus akan menyaring dan mencegah file yang sudah terjangkit virus yang mencoba memasuki jaringan internet. Ya, di sini ada salah satu fungsi firewall. Firewall juga kadang-kadang diintegrasikan dengan antivirus. Jadi ketika sebuah konten yang ingin Anda akses, yang di dalamnya mungkin ada file, tapi file itu bervirus, secara otomatis akan disaring, ya, atau uh, ditanyakan lagi kepada Anda apakah Anda setuju untuk melanjutkan mendownload file karena ini bervirus atau tidak, ya, jadi seperti itu. Ya, jadi selalu muncul pertanyaan ketika Anda ingin melakukan browser, ya toh? Itu ketika Anda ingin mencari mata pelajaran misalnya AIJ, materi tentang AIJ di browser Anda, contoh Anda ingin mencari materi firewall yang dokumen, kah? Tapi dokumennya itu sudah bervirus. Ya, ketika Anda mendownload, Anda akan ditanya lagi ini bervirus, apakah Anda ingin lanjut atau tidak. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut. Melaporkan semua aktivitas jaringan dan kegiatan firewall. Ya, sama kayak tadi, dilaporkan ke administrator dan administrator nanti akan menyampaikan ke Anda apakah Anda bersedia untuk mengakses jaringan atau tidak. Oke, kita lanjut. Di sini proses yang terjadi pada firewall, ya ini proses yang ada di dalam firewall itu, ini ialah modifikasi header paket. Ya, modifikasi header paket ini digunakan untuk memodifikasi kualitas layanan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Ya. Jadi mengidentifikasi header paket. Nah, ini memodifikasi kualitas layanan bit. Ya. Jadi kalau terkadang kan kita mengakses sesuatu yang kapasitasnya terlalu besar, ya, jadi di sini salah satu firewall juga fungsinya untuk mengatur kualitas bitnya sehingga sebelum mengalami proses routing. Nah, routing itu nanti untuk sebelum dibagikan ke klien-klien, kurang lebih seperti itu. Yang berikut translasi alamat jaringan. Ya, ini translasi yang terjadi dapat berupa translasi satu ke satu atau yaitu dari satu alamat IP privat dipetakan ke IP public, atau translasi banyak ke satu many to one, yaitu beberapa IP privat dipetakan ke alamat publik. Ya, IP ini adalah internet protokol atau alamat. Contohnya ketika kita ingin ujian di sekolah kita, kadang-kadang kita mengakses smkn1bintuni.net, ya, itu adalah alamat URL-nya, tapi kalau kita gunakan IP-nya kadang-kadang ada 125 titik 13 titik 27 titik 0 atau ada titik 10 titik 10 titik 10 titik 10, ya itu adalah alamat IP. Jadi yang dimaksud dengan translasi dari satu ke satu, ya satu alamat IP yang privat dihubungkan ke publik. Ya. Artinya alamat IP contohnya sekolah kita ini keluar, contoh waktu kita ujian secara online dari rumah, ya alamat IP itu dihubungkan ke publik, ya, dan itu sangat rentan
kena oleh virus kalau firewall server kita lemah. Makanya dulu kalau kita ujian dari rumah, terkadang jaringannya kurang bagus. Ya, hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh firewall, translasi alamat jaringan. Nah, berikut filter paket. Ya, filter paket ini digunakan untuk menentukan nasib paket, apakah diteruskan atau tidak. Jadi, paket-paket data atau paket di sini bukan hanya berkaitan dengan jangan berpikir ini pulsa paket Anda, tapi ini kurang lebih datanya. Datanya apakah akan kita teruskan atau tidak itu dikerjakan di firewall. Oke, kita lanjut. Ya, ini ada beberapa aplikasi yang terdapat di dalam firewall. Salah satunya ialah Komodo Firewall, Private Firewall, Online Armor File, Online Armor Free, AVS Firewall, IP Taps Firewall Open Source, OPN Sense Firewall Open Source, IP Firewall Open Source, dan juga IP Cop Firewall Open Source, dan masih banyak lainnya. Ya, jadi ini adalah aplikasi firewall ya yang ada yang bisa digunakan untuk buat firewall. Ya, jadi kalau IP ini berfungsi untuk melindungi IP privat Anda, ya lebih seperti itu. Ya, ya sekian untuk hari ini. Jadi materi kita sekian. Ya, jadi materi kita untuk hari ini sekian yang tadi Pak Guru sudah share. Jadi anak-anak semua mungkin bisa tadi sudah yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik. Nanti kalau ada yang mungkin belum dipahami bisa kembali dilihat di channel YouTube sekolah kita. Karena sekarang kita punya channel YouTube sendiri. Jadi nanti mungkin anak-anak sekalian bisa mengakses channel YouTube kita jika mungkin ada materi yang belum dipahami atau mungkin ada teman-teman Anda yang belum sempat melihat, nanti bisa dilihat kembali di YouTube. Dan setelah ini nanti Pak Guru akan mengirimkan absensi sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Ya, dari absensi ini Pak Guru akan melihat siapa-siapa yang ikut di dalam proses pembelajaran kita saat ini. Ya, dan nanti masih ada satu clue yang untuk Anda jawab. Ya, nanti kalau yang lain yang mungkin nonton di YouTube, ya tidak ada masalah, nanti bisa kembali untuk melihat materinya. Dan kalau sudah dipahami, bisa melakukan absensi. Tapi yang sudah hadir saat ini ya bisa langsung. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu yang Pak Guru bisa sampaikan untuk hari ini. Pak Guru berharap Anda tetap semangat belajar walaupun kita dari rumah. Ya, tapi sekarang sekolah kita sudah sedikit berinovasi lah. Banyak tugas, tapi Anda diminta untuk betul-betul seperti siswa ya. Mungkin seperti itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf atas perhatian dan kesediaan anak-anak sekalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Oke Pak.